Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, kita akan bahas mengenai 5 hal yang harus diperhatikan dengan seksama saat kita menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah bentuk kalimat, bentuk katanya ya. Kita kenali dulu bentuk kata. Yang kedua adalah nanti pembicaraan kita itu akan dimulai dengan fi'il atau dengan isim. Ya. Atau begini ya, sederhananya nanti ungkapan kita apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, mengenai hal ini sudah ada di video yang lalu. Yang ketiga adalah tentang ini yang sangat penting, tentang kata ganti atau isim dhamir. Nah, jadi ini semacam di pelajaran sekolah ya. Jadi akan selalu ada kerangka, diberikan contoh bagaimana supaya dhamir ini tidak membingungkan. Karena kadang-kadang kita salah menempatkan isim dhamir. Seharusnya misalkan kalau kita lagi membicarakan benda ya, satu benda, bendanya itu satu. Dan benda itu digolongkan sebagai perempuan. Contohnya Syamsun ya. Syamsun ini artinya matahari. Benda ini ya digolongkan ke perempuan. Maka ketika kita membicarakan matahari, maka golongkan dia sebagai perempuan. Artinya kita gunakan dhamir untuk ghaibah mufradah untuk satu orang perempuan, yaitu ha ya. Misalkan kalau mataharinya, maka gantinya adalah syamsuha gitu. Tuh, atau syamsuha ini ganti syamsunnya menjadi ha. Gimana caranya? Laha misalkan ya. Oke, si Samsun itu bisa diganti dengan dhamir mu'annatsah ghaibah. Kemudian si dhamir ini akan masuk ke fi'il mudhari juga ya. Selain diidhofatkan atau bisa menjadi fa'il, bisa jadi menjadi mubtada. Ketika kita mahir menempatkan dhamir, maka berpeluang besar ya pembicaraan kita itu semakin mudah dipahami. Oke, ini sebenarnya butuh latihan. Makanya ayo kita latihan sama-sama. Karena sebagai orang Indonesia, kita karena kan bahasa umumnya ya bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Jadi ini perlu latihan keras. Ini baru 3 ya. Pertama bentuk kalimat, yang kedua adalah tadi akan menggunakan jumlah ismiyah atau fi'liyah, yang ketiga ini nih, soal dhamir ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah posisi ya. Posisi sebuah kata itu di mana? Apakah dia jabatannya sebagai mubtada atau apa? Atau justru khobarnya? Apakah dia mubtada atau fa'il? Nah, ini sering bingung. Maka
pelajari dulu ya pelajaran yang lalu sampai paham. Terus yang terakhir adalah berkaitan erat dengan yang tadi soal penyusunan. Kalau isim jumlah ismiyah ya isim dulu lah, harus konsisten ya. Kalau Anda memilih jumlah fi'liyah, ya fi'il dulu. Ya. Atau yang diizinkan formasinya seperti dalam kaidah nahwu. Nah, itu 5 hal. Kita akan praktek untuk lebih memahami ini ya. Contoh di sini kan ada kerangka al-misal ya. Mudarrisun yazhabu al-madrasah. Ya. Kemudian dibentuk ke kalimat, ke sebuah jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah abi mudarrisun huwa yazhabu ilal madrasah. Apakah huwa ini sudah tepat? Betul, sudah tepat karena kata ganti untuk dia laki-laki satu orang itu memang huwa. Apakah yazhabunya ini juga tepat? Tepat karena ya di dalam lafaz yazhabu ini ya sudah tergandung lafaz huwa. Ya. Kok nggak disebutkan? Tidak perlu disebutkan ya karena tidak semua harus kita ungkapkan. Ya. Nah, ini pelajaran penting di nahwu, tidak semua harus kita ungkapkan, malah bisa bertele-tele dan ya begitu ya. Penghamburan kata jadinya. Ini sudah tepat. Huwa yadhhabu ilal madrasah. Bagaimana dengan Umi? Apakah pakai hiya lagi? Pakai huwa? Ternyata pakai hiya karena memang sudah tepat. Ya, Umi ini kan perempuan. Kemudian satu orang. Ya. Satu orang, Umi, ibu saya. Bagaimana kalau disebut ummahati, ibu-ibu saya? Ya ganti domirnya dengan hunna. Ummi karena satu orang dan perempuan maka domirnya hiya. Terus domir ini nanti merembet juga ke pengaruh ke fi'il mudhari karena setiap fi'il akan memiliki fa'il yang menunjukkan ini nih. Salah satunya di depan ada harful mudhara'ah. Maka kalau dia pakai ta ya. Ummi mudarrisah hiya tadhhabu ilal madrasah. Pak, bagaimana kalau diganti dengan ya? Ya nggak bisa dan itu akan membingungkan pendengar. Ya mungkin pendengar kita yang belum teredukasi sih tambah bingung, tapi bagi orang Arab ya kebingungannya mungkin akan berubah menjadi kelucuan saja gitu. Kemudian auladi mudarrisuna. Coba lihat. Ya, auladi mudarrisun. Ini sudah tepat belum? Ini jumlah ismiyah juga. Ya. Cuman di mubtadanya ini jama muzakkar. Ya, jama untuk muzakkar pakai jama taksir tapi maka nanti berubahnya di sini. Ini juga domirnya menunjukkan jama. Ya. Tapi dengan domir hum. Sesuaikah? Sesuai. Kemudian yadhabu kan tadi ini yadhabu asal itu. Karena domirnya di sini sudah ketahuan untuk laki-laki banyak, maka gunakan pakai ya, kemudian gunakan wazan ini yazhabuna ilal madrasah. Oke, kita ke sini ya, coba. Tajirun, ti abi tajirun, huwa yabi usuk, yabi isuk. Tuh, ini sesuaikan ininya ya. Sekarang coba umi tajiratun hiya tabi'un umi tajiratun hiya tabi'u fisuk tabi'u kan. Nah kemudian ini auladi tujarun ya. Kok tujar? Tajiruna boleh kalau masuk ke jama' mudzakkar salim, tapi kalau pebisnis biasanya ke jama' taksir ya. Abi tujarun hum kata ini urbannya gimana? Hum yabi'u. Nah,
hum yabi'una fissu. Contoh yang kedua, ada tabib yu'aliju al-mardo. Ganti domirnya, kemudian fi'il mudhari'nya sesuaikan dengan domirnya. Sekarang pakai abi. Abi tabibun. Huwa yu'aliju al-mardo fil mustashfa. Sekarang ganti dengan ummi. Ummi tabibah. Kalau ummi apa tadi domirnya? Hiya. Hiya, kemudian fi'il mudhari'nya ganti dari yu'aliju menjadi tu'aliju al-mardo. Kemudian auladi tabibuna hum yu'alijuna al-mardo. Satu lagi. Ini muwadhafun ya'malu al-jami'ah. Coba. Abi muwadhafun hiya ya'malu fil jami'ah. Ummi muwadhafatun hiya ta'malu fil jami'ati. Auladi muwadhafuna hum ya'maluna fil jami'ah. Oke, untuk nomor selanjutnya silahkan Anda praktekkan seperti tadi, isi ini. Coba jangan ditulis dulu, tapi langsung katakan saja seperti saya tadi. Nah, apabila masih macet ya, silahkan untuk ditulis lalu dibicarakan atau diucapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.